Pak Sestama, dengan Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan sudah hadir Bu Dirjen, terima kasih. Dan juga dengan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Belum hadir ya? Oh ya, di belakang ya Bu, terima kasih. Kemudian Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hadir ya? Izin Ibu, perwakilannya. Kami mewakili Pak Deputi karena Pak Deputi sedang rakor dengan Pak Menteri dengan Pak Guyuban Kementerian PAN. Ibu dengan? Saya dengan nama saya Bu. Enggak di posisi. Oh saya posisinya stafnya di Deputi SDMA, saya di fungsional analis kebijakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN yang diwakili oleh Sekretaris Utama BKKBN beserta jajaran. Yang saya hormati Saudara Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beserta jajaran. Yang saya hormati Saudara Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang harusnya diwakili oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 3 beserta jajaran. Dan juga yang saya hormati Saudara Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang seharusnya diwakili oleh pejabat terkait. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Panja Komisi 9 DPR RI tentang pengawasan tenaga honorer bidang kesehatan dan petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB dan juga hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, tentu saja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Semoga kita semua dalam perlindungan dan penjagaan terbaik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum rapat kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, kita akan sepakati sekarang sudah mundur 30 menit dari yang jadwal yang seharusnya. Sekarang sudah 14.31, kita akan sementara waktu kita akan rapat selesai di pukul 16.00. Bagaimana Bapak dan Ibu, bisa disetujui? Oke. Ini karena panja jadi sepi Bu Ade. Gak semua anggota Komisi 9 ikut dalam panja ini. Ya, pada saat ini yang mengikuti rapat secara tatap muka dan virtual dari 27 anggota Panja Komisi 9 DPR RI tentang pengawasan tenaga honorer bidang kesehatan dan petugas lapangan kerja berencana PLKB, setelah hadir 14 dan 8 dari 9 fraksi. Kita dapat mulai sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tatip. Dan rapat ini saya buka dan dinyatakan terbuka. Agenda rapat hari ini yang pertama mendapatkan informasi mengenai data masing-masing jenis tenaga kesehatan dan tenaga PLKB di Indonesia termasuk mengenai status kepegawaian. Mungkin nanti dari Pak Sestama ya Pak ya. Kemudian juga mendapatkan gambaran mengenai permasalahan tenaga kesehatan honorer dan tenaga PLKB non-ASN yang selama ini terjadi. Dan juga mendapatkan penjelasan tentang rencana perekrutan P3K untuk yang dari Kementerian Kesehatan ya Bu Dirjen tahun 2022. Dan juga informasi terkait dengan kebijakan Kementerian Menpan ya, yang memang terkait dengan P3K, nanti mungkin bisa dijelaskan. Selanjutnya sebelum saya mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan paparannya, ini saya meminta pandangan dari anggota ya. Untuk PKKBN oke, karena yang hadir adalah Sestama. Untuk Dirjen langsung hadir. Untuk Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 4, ya Ibu ya, ya oke, Ibu Insinyur Zanariah MSI.
Ke depan aja, Bu. Kemudian ini yang mungkin perlu pandangan dari Bapak dan Ibu anggota Panja dari Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan RBRI, karena yang hadir adalah analis kebijakan madya. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah diperkenankan untuk bisa mengikuti rapat kita pada hari ini pada rapat Panja? Saya serahkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana terhadap kehadiran Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan RBRI pada rapat Panja hari ini. Silakan Bapak dan Ibu anggota Panja untuk memberikan masukannya untuk perwakilan dari Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan RBRI hari ini. Atau kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan bagaimana Bapak dan Ibu? Ya. Mungkin dari Ibu Widaryati ya. Ibu Widaryati Hestiarsi Eskom ya. Mungkin bisa diberikan penjelasan, Bu, ketidakhadiran Ibu Deputi. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh kurang jelas. Kalau sekarang sudah ya Bu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, peserta rapat RDB pada siang hari ini. Kami mewakili Deputi SDM Aparatur dikarenakan pada hari ini mulai dari Pak Menteri, kemudian seluruh deputi di Kementerian PAN, kemudian juga asisten deputi mengadakan rapat koordinasi dengan paguyuban di internal Kementerian PAN, sehingga tidak hanya dari Kementerian PAN saja tetapi juga dari BKN, kemudian dari LAN dan paguyuban di KSN, paguyuban di internal di lingkungan Kementerian PAN tidak dapat hadir. Jadi pada hari ini dan besok rencananya memang sedang ada rakor di Banyuwangi, Bu. Demikian kami sampaikan. Ya, terima kasih Bu Widaryati Hestiarsi. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah beliau tetap diperkenalkan untuk hadir di rapat ini mewakili dari Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan RBRI? Saya rasa karena alasannya jelas, dipersilakan aja Bu Ketua. Oke, baik. Yang lain setuju ya? Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu paparan dari Pak Sestama, kemudian lanjut ke Bu Dirjen dan Bu Direktur, serta dari Menpan, dari Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan RB ya, tentang kebijakan P3K dan seterusnya. Masing-masing mudah-mudahan tidak terlalu panjang supaya kita bisa melakukan pendalaman. Ya, dipersilahkan 10 menit bisa Bapak dan Ibu. Singkat padat. Dipersilakan Pak Sestama. Baik, terima kasih pimpinan, juga mitra kami, baik dari Kementerian Kesehatan, Dagri maupun seluruh jajaran anggota yang kami hormati. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya izin, sebagaimana harapan, semoga 10 menit bisa kami ringkas, karena slide-nya nanti ada 44 mungkin sudah kita bagi, sehingga nanti saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan posisi penyuluh KB dan petugas lapangan KB, baik yang PNS maupun non-PNS. Next slide. Ya. Terus, lanjut. Baik. Sebelum kami menjelaskan, kami ingin memulai dengan undang-undang pemerintahan daerah, karena sebetulnya ini menjadi amanat tentang keberadaan tenaga pengelola. Di situ disebutkan ada sub urusan keluarga berencana, pemerintah pusat melakukan pengelolaan tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan, dan yang kedua adalah kabupaten kota melakukan pendayagunaan tenaga penyuluh. Jadi ini sebetulnya pintu masuk tentang pengelolaan yang hingga saat ini di BKKBN mendapatkan mandatori. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, pada pasal 119 juga disampaikan terkait dengan urusan pemerintah daerah, terkait dengan penyediaan aparaturnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kemudian juga
pengaturan pemerintah pusat sebagaimana diatur tentang operasional yang berada di bawah dinas dan secara administrasi berada di bawah kementerian lembaga non kementerian. Ini juga untuk menguatkan keberadaan petugas yang sebelumnya di era otonomi ini sempat menjadi perangkatnya kabupaten, kota atau daerah, kemudian kembali pengelolaannya ada di lembaga BKKBN atau non kementerian. Kemudian juga selanjutnya diatur dengan peraturan kepala BKN nomor 6 tahun 2016 tentang PKB PLKB yang dikelola berstatus PNS. Jadi ini sebetulnya slide ini hanya ingin menggambarkan tentang posisi tentang petugas lapangan secara mandatori. Slide berikutnya. Kemudian pada slide ini hanya ingin menjelaskan bahwa di lapangan ini memang ada dua jenis yang situasinya memang antara pengelola tenaga penyuluh dan yang satu adalah pendayagunaan penyuluh. Ini kalau kita turunkan sebagaimana regulasi yang ada tadi, yang sebetulnya untuk pengelola tenaga penyuluh KB garis miring PLKB, kami telah mengeluarkan 28 kebijakan, izin tidak kami bacakan, tapi nanti kalau pendalaman kami bisa menjelaskan kebijakan apa saja itu, serta telah mengatur perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan analisis beban kerja untuk setiap daerahnya. Kemudian termasuk bagaimana pembuatan media pemantauan kinerja, penyediaan sarana kerja, termasuk berbagai metode dalam rangka peningkatan kapasitas yang berbasis e-learning di lapangan. Juga dilaksanakan pembinaan kinerja melalui berbagai metode termasuk peningkatan kelas jabatan dan tunjangan serta pemberian apresiasi terhadap kinerja pelaksanaan program. Sedangkan untuk pendayagunaan tenaga penyuluh KB atau PLKB ini diantaranya sudah kita dukung melalui penguatan anggaran operasional ini namanya POKB, ini DAK non fisik. Dan yang kedua adalah penguatan ketersediaan sarana prasarana kerja baik sepeda motor, mobil, juga maupun sarana komputer, internet maupun keberadaan balai. Termasuk yang berikutnya adalah penguatan peran dinas dalam penilaian kinerja, karena selama ini mereka ini juga membantu kinerja di pemerintah daerah. Next slide, ya, secara lanjut, ya. Nah, slide ini hanya ingin menyampaikan ada dua jenis, yaitu yang pertama penyuluh KB dan yang kedua petugas lapangan KB. Tentu kedua jenis ini sangat berbeda. Berdasarkan Permenpan nomor 21 untuk penyuluh KB ini adalah jabatan fungsional yang memiliki tugas melakukan penyuluhan, pelayanan dan penggeraan serta pengembangan. Ini jenjang karir yang sebetulnya fungsional ini kemudian seringkali kalau di lapangan kita menyamakan gitu antara penyuluh dengan petugas lapangan. Jadi slide ini hanya ingin membedakan secara tegas bahwa fungsi penyuluh itu punya jenjang karir, sedangkan petugas lapangan ini adalah tidak. Nah, sementara petugas lapangan adalah jabatan pelaksana yang memiliki tugas melakukan perencanaan, pendataan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pencatatan pelaporan program Bangga Kencana di desa atau kelurahan. Saat ini sedang proses penyusunan peraturan Permenpan. Waktu kami berkoordinasi dengan Pak Alek Deni, ini memang sedang dalam proses pembahasan. Ya, lanjut. Slide ini hanya ingin menggambarkan dinamika jumlah dari waktu ke waktu. Garis titik-titik sebagaimana di layar tahun 2016-2017 ini hanya ingin menegaskan bahwa dulu pegawai ketika masih di daerah itu jumlahnya ada sebanyak 15.777 di tahun 2016 menjadi 15.131. Kemudian yang warna hijau ketika itu kemudian mulai dikelola oleh BKKBN. Dan trennya memang mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 pada angka 13.021 dan tahun 2022 ini meningkat menjadi 14.419. Ini gambaran secara umum. Sedangkan slide berikutnya, ini distribusinya, izin saya tidak mendetailkan dari gambar jumlah tadi terdistribusi antar provinsinya seperti ini, izin kami tidak menjelaskan. Slide berikutnya. Kemudian kalau kita lihat distribusinya antar wilayah,
Jadi yang warna hijau itu sebetulnya menggambarkan proporsi rasio antara petugas dengan jumlah desa yang dilayani. Jadi kalau yang hijau itu adalah satu petugas melayani 3 desa. Itu dianggap masih proporsional. Sementara yang warna kuning itu satu petugas sudah melayani range antara 4 sampai 6 desa. Sedangkan yang merah itu adalah satu petugas melayani lebih dari 7. Karena ada satu wilayah yang juga bahkan meliputi 17 desa. Jadi ini potret dan sebarannya adalah seperti itu. Ya, next slide. Nah kemudian kalau kita lihat dari tingkat pendidikan, memang dari sisi jumlah yang paling banyak untuk PKB, PLKB ini adalah S1 dan yang kedua adalah SLTA. Yang jumlahnya tadi kami sebutkan adalah 14.419. Sedangkan dari sisi usia, rata-rata memang sudah agak tua karena 51 sampai 55 ini yang mendominasi. Itu ada 3.615 sendiri jumlahnya. Next slide gitu. Kemudian yang menjadi perlu diwaspadai, kita juga sudah menghitung proyeksi yang mau pensiun. Jadi yang mau pensiun ini jumlahnya kalau kita lihat sampai dengan tahun 2026, ini total ada 4.288. Jadi kalau kita dalam tahun kemarin mendapat tambahan 2.000, sekarang kita dapatkan alokasi 4.000, itu seandainya pun terisi semua, tapi kita juga akan ada jumlah pensiun sebanyak 4.288. Ini juga menjadi bagian dari perencanaan yang kemudian kita harus antisipasi. Next slide. Ya. Kemudian tren capaian kinerja, kami sudah menggunakan indikator mengukur kinerja petugas lapangan. Jadi mereka itu 40% kita hitung bekerja di lapangan atau sebanyak 1 bulan itu selama 22 kali, itu bobotnya 40%. Kemudian pekerjaan yang non penyuluhan itu minimal 1 kali dalam sehari, itu kegiatannya seperti mengelola data, membuat pengembangan, membuat laporan, mengikuti pelatihan. Jadi atas penilaian ini kita sudah menggunakan aplikasi by Android namanya eVisum, Ibu. Jadi ini tren kinerjanya dari tahun 18 sebesar 67%,10. Ini pada tahun 2002 penilaiannya sudah pada angka 94,24. Ya, next slide. Kemudian kalau kita lihat ring besaran anggaran, jadi mulai yang terendah petugas lapangan ini perkiraan penerimaan pendapatan ketika dari tukin, ada uang makan, uang bulanan, itu terendahnya adalah 4.756.000, tertingginya adalah 15.900.000. Ini untuk yang PKB utama, karena kebetulan kami punya PKB utama ada 4 di BKKBN saat ini. Ringnya tentu itu sangat dipengaruhi ada masa kerja, kepangkatan dan sebagainya. Jadi ini tidak antar personil tidak seragam. Slide berikutnya. Kemudian ini adalah kalau kita lihat hasil penilaian pemetaan uji kompetensi. Jadi kita memetakan seluruh pegawai yang ada secara umum bahwa yang warna biru itu adalah rata-rata di atas standar. Jadi kompetensi ini yang sudah dilaksanakan artinya sebesar 81% itu masih pada konteks memenuhi standar. Sementara sebesar yang warna oranye itu pada angka passing grade lah, standar yang memenuhi. Sedangkan yang dalam proses pembinaan karena nilainya di bawah standar itu adalah sebesar 13% atau itu setara dengan 1.808 orang. Ya, slide berikutnya. Nah berikut ini tren pendidikan, saya izin saya lompati untuk menyingkat waktu. Slide berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang PLKB non-ASN. Kalau tadi yang ASN Ibu, Bapak. Nah, sekarang ini yang khusus non-ASN. Jadi ini direkrutmen asal-usulnya itu oleh kepala dinas yang ada di kabupaten kota. Kemudian tujuan rekrutmen waktu itu untuk memenuhi kekurangan jumlah tenaga dalam melakukan pembinaan program di wilayahnya. Nah itu biasanya ada di kecamatan, ada yang mengentri data dan sebagainya. Kemudian dasarnya waktu itu adalah surat keputusan kepala dinas sebagai tenaga honorer atau tenaga kontrak. Sehingga memang ketika kami menerima ini sangat bervariasi dari tingkat pendidikan maupun dari sisi kapasitas. Slide berikutnya. Kemudian kalau kita lihat sebaran dan jumlah
karena ini jumlahnya ada sebanyak 17.483. Jadi ini lebih besar dibanding yang PNS. Jadi ini yang non PNS. Sebaran per provinsi izin tidak saya bacakan yang ada di kolom sebelah kiri gitu. Kemudian masalah utama untuk PLKB yang non-ASN ini, yang pertama adalah terkait dengan status kepegawaian yang sangat bervariasi, yaitu tenaga honorer, tenaga kontrak, tenaga harian lepas. Ini persoalan yang pertama. Yang kedua, sumber dan besaran pendapatan bervariasi, karena ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan APBD masing-masing. Tapi ringnya itu antara ada yang 500.000, ada yang 2 juta, dan sumbernya juga macam-macam. Ada yang memang dialokasikan, ada yang berasal dari honor kegiatan gitu. Kemudian yang ketiga, tugas dan fungsinya tidak diatur sebagaimana ketentuan, mayoritas tidak memiliki perjanjian kinerja. Jadi kerjanya ya pokoknya kerja kalau diperintah, tidak ada kontrak kinerjanya. Kemudian yang keempat adalah dengan latar pendidikan SLTA belum bisa mendapatkan kesempatan melamar di formasi P3K. Jadi ini berbagai catatan khusus secara umum yang non PNS. Kemudian kalau kita lihat distribusinya, slide berikutnya, kalau tadi potret tadi, slide berikutnya, ya. Nah, kalau paparan tadi khusus yang PNS sebarannya, nah sekarang ini adalah total. Setelah digabung antara tenaga yang PNS dengan yang non-PNS, itu totalnya menjadi 31.900. Sehingga kalau dipotret rasionya, berdasarkan 1 orang terhadap 3 desa, maka ini warna hijaunya memang kemudian lebih banyak gitu. Karena jumlahnya tenaga sudah semakin banyak, komposisi yang dari pegawai negeri maupun yang non-pegawai negeri. Kemudian sebarannya sebagai berikut, hanya yang merah tinggal 2 provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Selebihnya warnanya rata-rata sudah berada pada warna hijau. Ya, next slide secara cepat. Nah, terkait dengan pengadaan P3K penyuluh KB tahun 2021, sebetulnya kami dari Kementerian Pan-RB mendapatkan formasi 4.046. Tetapi kemarin hanya bisa terisi 2.215. Tentu ini ada beberapa catatan evaluasi yang menjadi catatan kami. Pertama adalah kualifikasi pendidikannya tidak memenuhi syarat. Yang kedua, tidak masuk nilai passing grade atau nilai batas minimal, karena kemarin tesnya murni pakai komputer asisten tes atau chat itu, sehingga tidak terpenuhi. Kemudian yang berikutnya, formasi kemarin kita menetapkan batas wilayahnya adalah provinsi. Jadi kalau orang lulus di wilayah Jawa Barat tetapi formasinya penuh, digeser ke Jawa Timur yang ada formasi, rata-rata tidak mau, karena harus meninggalkan keluarga. Padahal sebetulnya dia bisa diterima, tapi keluar. Nah, tapi ini juga problemnya regulasi yang ada di Kementerian PAN juga belum memungkinkan. Sehingga di tahun 2022 ini kami mensikapi beberapa hal atas hasil evaluasi tahun 2021. Nah, berikut, next slide. Ini adalah data kalau kita lihat formasi, yang lulus formasi, sisa formasi, dan memenuhi nilai. Jadi ini sebetulnya penting kami buat, ini untuk kepentingan pemetaan. Karena kami tentu akan memikirkan orang-orang atau saudara-saudara saya yang sekarang ini kerja di lapangan untuk besok ini bisa terakomodir. Maka ini kita petakan dari formasi maupun potensi yang melamar. Slide berikutnya. Maka untuk tahun 2022 kami laporkan saat ini yang sudah dibuka baru tenaga guru dan kesehatan. Sementara yang tenaga teknis kami koordinasi dengan BKN belum dibuka Bapak Ibu. Jadi kami selalu koordinasi. Nah, tetapi untuk memberikan ruang akomodasi agar tingkat diterimanya tinggi, memang kami kemudian membuat strategi yang pertama, menambahkan kualifikasi pendidikan berbasis data yang kita miliki. Jadi kita sudah punya data yang di lapangan dengan kualifikasi pendidikan, maka kualifikasi pendidikan itu kita buat regulasi di peraturan kepala BKKBN, sehingga ketika mereka mendaftar dipastikan kualifikasi pendidikannya masuk. Itu yang kita lakukan adalah strateginya itu. Kemudian yang kedua adalah memberikan afirmasi sertifikasi diklat dengan bobot 25. Kalau tahun kemarin murni dari chat atau passing grade nilai yang dari BKN, kita juga memberikan nilai tambah 25% itu kalau mereka kemudian sudah mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKKBN. Jadi nilainya nanti akan kita tambah 25%. Kemudian yang ketiga,
kita memberikan afirmasi ruang lingkup kalau kemarin basicnya adalah provinsi, agar fleksibel dan mutasinya itu lebih luas. Untuk tahun 2022 ini basisnya adalah regional. Maka kita akan membagi menjadi 6 regional, yaitu regional Sumatera, regional Jawa, regional Bali dan Nusa Tenggara, regional Kalimantan, regional Sulawesi, dan regional Maluku dan Papua. Jadi ini tujuannya untuk memberikan fleksibilitas. Kalau di salah satu provinsi kelebihan atau kekurangan, bisa berpindah ke provinsi lain dalam satu regional. Kalau yang dulu di provinsi nggak boleh. Kalau sudah daftar di provinsi A, ya harus di provinsi A. Jadi itulah kenapa kemarin yang terakomodir hanya 50%. Yang terakhir, kami sudah mengkomunikasikan dengan Pak Deputi PAN, kami diberi kewenangan melakukan penambahan uji kompetensi teknis yang kemudian bobotnya adalah 50%. Jadi di samping chat, kemudian ada sertifikasi yang bobotnya 25, kami juga akan melaksanakan penilaian uji kompetensi yang itu memberikan bobot 50%. Tentu ini adalah praktek-praktek pelaksanaan yang sudah dilaksanakan di lapangan. Inilah yang harapannya kemudian di tahun 2022 ini dari kuota formasi yang ada harapannya 100% bisa terpenuhi. Terakhir dari kami pimpinan, ini adalah jadwal rencana rekrutmen yang sudah kami persiapkan. Sudah kita rapatkan, hanya menunggu pengumuman dari BKN. Yang pertama tahapan pengumuman seleksi, ini segera instrumennya sudah kami persiapkan mulai dari tim, draft pengumuman dan sebagainya. Kemudian seleksi administrasi, kemudian yang ketiga pengumuman seleksi administrasi dan masa sanggah. Kemudian yang keempat seleksi kompetensi chat, ini yang dilaksanakan oleh BKN. Kemudian yang kelima seleksi kompetensi teknis tambahan, ini yang tadi kami diberi privilege oleh Pak Deputi PAN untuk kemudian BKKBN memberikan tambahan kompetensi, dan integrasi data BKN dengan BKKBN, ini untuk sinkronisasi hasil, dan yang ketujuh adalah pengumuman. Yang terakhir adalah pengumuman akhir hasil seleksi. Harapannya dengan mekanisme dan hasil evaluasi tahun 2021, maka formasi 4.000 itu bisa diberikan secara maksimal atau bisa dioptimalkan secara keseluruhan. Saya kira secara umum demikian pimpinan yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Sestama. Langsung dilanjutkan oleh Bu Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Panja, pimpinan rapat, para Wakil Ketua Komisi 9, para anggota Komisi 9 dan Pak Sestama dari BKKBN, dari Kemendagri dan para hadirin sekalian. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan paparan tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022. Ketua, para wakil ketua, para anggota Komisi 9 DPR RI yang saya hormati, berdasarkan hasil pendataan tenaga kesehatan non-ASN pada sistem informasi yang ada di kami di SI SDMK, tercatat ada 484.052 tenaga kesehatan non-ASN. Dengan rincian, non-ASN Pemda sebanyak 457.517 orang, tenaga kesehatan non-ASN di Kementerian Kesehatan dan KL lain sebanyak 23.917 orang, tenaga kesehatan non-ASN pasca penugasan khusus sebanyak 1.404 orang, tenaga kesehatan penugasan aktif sebanyak 1.214 orang. Berdasarkan hasil perhitungan rencana kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, maka disampaikan bahwa kebutuhan dari daerah adalah sebesar 255.249 orang. Untuk usulan formasi yang sudah diberikan oleh Pemda sebanyak 80.049 formasi atau sebesar 31%, sehingga masih ada gap kebutuhan sebesar 175.200 orang.
Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota, izin menyampaikan proses pengadaan PPK pada tenaga kesehatan ini pemerintah dimulai dengan pemerintah daerah sebagai instansi pemilik fasilitas kesehatan menyusun rencana kebutuhan, kemudian Kementerian Kesehatan selaku Kementerian Teknis melakukan pendataan tenaga kesehatan secara nasional, kemudian penetapan rencana kebutuhan yang disesuaikan dengan prioritas RPJMN. Kemudian untuk pertimbangan teknis, penetapan formasi dan juknis seleksi P3K secara umum tetap menjadi kewenangan Kemenpan RB dan BKN. Sedangkan Kemendagri dan Kemenq berperan dalam pengaturan anggaran belanja kepegawaian dan juga pengelola dana transfer ke daerah. Proses pengadaan P3K tahun 2022 telah dimulai sejak Februari tahun 2022, kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan serta pendataan non-ASN yang dimulai dari bulan Maret sampai awal Mei 2022. Selanjutnya pada bulan Juni dan September sampai September adalah penyampaian data kebutuhan tenaga kesehatan non-ASN dari Menkes ke Menpan RB. Kemudian Kemenkes menyiapkan interoperabilitas SI-SDMK dengan sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Pada bulan Oktober dimulai migrasi data tenaga kesehatan dari SI-SDMK ke SSCASN, paralel disiapkan juknis, dan kemudian dilakukan validasi pada bulan November dan selanjutnya seleksi serta pengumuman hasil yang akan dilakukan oleh BKN pada bulan Desember 2022. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2022 ini adalah Permenpan RB nomor 29 tahun 2021, kemudian Kepmenpan RB tahun nomor 968 tahun 2022, kemudian Perdirjen Nakes nomor 2446/2022. Sedangkan persyaratan untuk nakes non-NS yang dapat mengikuti seleksi P3K ini adalah termasuk 30 jenis jabatan fungsional kesehatan, pendidikan minimal D3, bekerja aktif di fasilitas kesehatan pemerintah, tercatat di SI-SDMK, mempunyai NIK, tanggal lahir, STR, jenis nakes, serta lokasi kerja. Memiliki tanda registrasi yang aktif, kemudian tentunya akan disesuaikan dengan Kemenpan RB nomor 968 tahun 2022. Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota, izin saya melanjutkan paparan. Dalam hal pencatatan data tenaga kesehatan non-ASN, maka yang akan mengajukan pencatatan adalah Pemda, yaitu fasilitas dari Pemda, yaitu fasilitas kesehatan di puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan dinas kesehatan. Selanjutnya data tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam berjenjang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi, dimasukkan ke dalam SI-SDMK, kemudian Kementerian Kesehatan akan melakukan verifikasi dan validasi, dan data yang sudah disampaikan setelah divalidasi inilah yang disampaikan ke Menpan RB dan BKN untuk selanjutnya menjadi dasar seleksi P3K Nakes tahun 2022. Selesai proses pendataan, Kementerian Kesehatan menyiapkan portal untuk pengecekan data dari nakes. Hal ini diperlukan karena memang banyak nakes yang memberikan keluhan bahwa datanya belum ada di SI-SDMK, sehingga kami kemudian membuat portal yang khusus untuk bisa diakses oleh tenaga kesehatannya. Bapak Ibu Ketua, kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya data awal yang kami terima adalah sebanyak 280.000 tenaga kesehatan yang memang sudah ditutup sejak bulan Mei.
Tetapi karena banyaknya permintaan di mana masih ada tenaga-tenaga kesehatan yang belum bisa masuk ke dalam SISDMK karena mereka belum menginput sejak awal, maka kami melakukan perpanjangan untuk pengisian input SISDMK sampai tanggal 14 November 2022, di mana total akhirnya yang kami dapatkan berjumlah 483.052 tenaga kesehatan non ASN yang saat ini masih menjadi tenaga honorer. Dalam pengadaan P3K Nakes tahun 2022 ini, maka kompetensi yang diharapkan adalah mereka yang melamar di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil. Kemudian nakes non-ASN yang berusia di atas 35 tahun dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus akan mendapatkan bobot nilai tambahan. Kemudian mereka yang melamar di fasilitas tempat mereka bekerja akan mendapat tambahan 15%, penyandang disabilitas akan diberikan nilai tambahan sebanyak 10%, dan pelamar yang sedang mengabdi dengan penugasan khusus akan mendapatkan tambahan bobot 5%. Berdasarkan hasil penambahan perpanjangan waktu yang ada, sehingga kami bekerjasama dengan Menpan RB melakukan perubahan jadwal seleksi P3K yang tadinya dilakukan terakhir 17 November, maka diperpanjang dan pendaftaran diperpanjang dari 18 November menjadi 23 November. Untuk selanjutnya tanggal 24 sampai 25 November adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Jadi sekarang sedang berproses semua Bu Ketua. Pelaksanaan seleksi akan terus dilakukan sampai bulan Desember tahun 2022. Nantinya validasi tentunya akan dilakukan oleh Menpan RB dan juga sosialisasi juga sudah dilakukan. Kemudian interoperabilitas sistem juga sudah dilakukan oleh Menpan RB, BKN dan Kemendagri agar pengelolaan pengadaan tenaga kesehatan ini sesuai dengan yang ada di fasilitas milik pemerintah daerah. Ini akan dilakukan Maret 2023. Ibu Ketua, demikian paparan yang dapat kami sampaikan di dalam rapat dengar pendapat hari ini. Kiranya Bapak Ibu dapat memberikan masukan dan saran serta dukungan dalam pelaksanaan P3K tenaga kesehatan yang baru pertama dilaksanakan dan sedang berproses, Ibu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dirjen. Dilanjutkan ke Bu Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Silakan Bu. Bu Widaryati bisa duduk di depan untuk paparan nanti. Izin, terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua dan Wakil Ketua dan para anggota yang terhormat. Izin Pak Kepala BKKBN, Pak Deputi, Bu Dirjen. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah karena beliau sedang melakukan persiapan penyelenggaraan sebagai Ketua Penyelenggara Acara Puncak Sel Tidore, Ibu. Dan kami diminta untuk mewakili di sini dan terima kasih atas perkenannya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan dua urusan yang dibahas agenda hari ini. Yang pertama adalah kalau dari tenaga kesehatan itu adalah urusan kesehatan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar. Dan tadi secara lugas jelas Ibu Dirjen sudah menyampaikan data-data dan kesiapannya dan bagaimana nanti kami singkat akan menyampaikan dukungan terhadap hal tersebut. Kalau untuk tenaga tadi Pak Kepala sudah sampaikan juga bahwa untuk PLKB, penyuluh dan dua tadi sudah disebutkan perbedaannya, itu adalah masuk dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Dan memang ini adalah urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar. Jadi ada dua hal yang berbeda, tapi di daerah tetap menurut daerah kalau ini menjadi prioritas maka akan dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan kewenangannya dan didukung dengan APBD-nya masing-masing. Nah, terkait untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan memang ada beberapa 4 urusan kesehatan yang diserahkan kepada daerah, Ibu yang mulia. Yang pertama adalah upaya kesehatan, yang kedua sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman, dan juga pemberdayaan masyarakat. Inilah 4 urusan kesehatan yang diserahkan kepada daerah. Nah, untuk urusan PPKB di mana keberadaan PLKB non PNS yang tadi disampaikan, karena memang kebutuhannya sangat besar, tadi sudah disampaikan bahwa hampir 50-50 dipenuhin oleh non ASN yang direkrut memang oleh daerah. Dan ini memang terima kasih daerah sudah menyampaikan bahwa untuk dipikirkan bagaimana keberlanjutan untuk yang non ASN ini tadi sudah disampaikan. Nah, terkait dengan isu strategis yang ada bahwa di agenda sasaran pembangunan tahun 2020-2024 dan prioritas nasional 2022 bahwa agenda utama terkait dengan kemungkinan karena masih adanya pandemi COVID-19, maka agenda utama yang pertama antisipasi meningkatnya tingkat kemiskinan, pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Kedua, bagaimana penguatan sistem kesehatan dan kebencanaan secara nasional, Ibu yang mulia. Nah, hampir sama sebenarnya dua urusan ini, walau yang satu wajib terkait pelayanan dasar, yang satu tidak terkait pelayanan dasar. Dari hasil pembahasan isu strategis untuk pemenuhan nakes di daerah, memang ditemukan bahwa ada beberapa isu strategis yang perlu sama-sama untuk menjadi perhatian dan tindak lanjutnya, bahwa memang belum sinkronnya data kebutuhan dan ketersediaan nakes, di mana akurasi dan kebaruan data menjadi kunci dalam penyusunan rencana kebutuhan nakes di daerah. Ketidaktepatan data akan berimplikasi terhadap objektivitas perencanaan kebutuhan nakes. Yang kedua, belum tersedianya sarana prasarana pendukung, di mana dalam pelaksanaan kesehatan tentu saja dibutuhkan sarana penunjang kesehatan. Yang ketiga, isu dari hasil pembahasan isu strategis ini adalah keterbatasan fiskal daerah pada pemenuhan tenaga kesehatan dan juga tenaga penyuluh. Yang keempat, distribusi tenaga kesehatan dan juga PLKB, tadi sudah dilihat bahwa khusus untuk PLKB di Papua dan Papua Barat, apalagi ditambah dengan 3 DOB baru ini, masih dibutuhkan distribusi tenaga kesehatan maupun tenaga penyuluh, bahwa terdapat penumpukan tenaga kesehatan pada wilayah-wilayah perkotaan dengan memunculkan indikasi bahwa proses distribusi nakes masih belum optimal di daerah. Pemberian insentif belum sesuai dengan ketentuan, tadi juga Bapak Kepala juga sudah sampaikan, perbedaan karena kemampuan APBD di daerah masing-masing untuk yang tenaga kesehatan maupun tenaga nakes, tenaga penyuluh yang mengandalkan dari APBD. Yang berikutnya, isu strategisnya adalah penjaminan kesejahteraan nakes pada wilayah DTPK belum tersedia. Dukungan Kemendagri, Ibu yang mulia, adalah dari kebijakan-kebijakan yang sudah kami keluarkan, terbitkan dari Kemendagri, yaitu misalnya Permendagri 86 tahun 2017 untuk mendukung itu, di mana ada tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta tata cara perubahannya. Kalau di layar ini saya ringkas saja, ini adalah nomenklatur nanti Ibu Ketua dan Bapak Ibu anggota yang mendukung menjadi cantolan Bapak Ibu di daerah dalam pelaksanaan program kegiatan subkegiatan untuk urusan kesehatan maupun urusan PPKB tersebut. Di layar tadi matrik itu adalah
wujud dari Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dukungan berikutnya yaitu dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020, yaitu pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah untuk dua urusan tadi. Permendagri 81 tahun 2022 adalah pedoman penyusunan RKPD untuk tahun 2023 yang memang setiap tahunnya Kemendagri mengeluarkan pedoman penyusunan RKPD. Berikutnya ada Permendagri 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal yang sebelumnya sebelum Permen 59 ini adalah penyempurnaan dari Permendagri 100 tahun 2018. Berikutnya Permendagri 84 tahun 2022 ini adalah juga setiap tahun dikeluarkan oleh Kemendagri, yaitu pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Dan yang terakhir yaitu dengan pemuktahiran, sudah 2 kali melakukan pemuktahiran dari Permendagri 90 tadi, karena memang banyak program kegiatan yang dicanangkan oleh KL-KL teknis termasuk di urusan kesehatan dan PPKB ini yang belum tercantum di dalam Permendagri 90 sehingga perlu dilakukan pemuktahiran. Dan yang kami sampaikan ini adalah pemuktahiran kedua, yaitu Kemendagri 05058889 tahun 2021, yaitu hasil verifikasi, validasi, dan intervensi pemuktahiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Nah, tahun ini kami sedang berlangsung Kemendagri untuk memproses pemuktahiran yang ketiga untuk memberikan kesempatan kembali kepada KL-KL teknis dan juga teman-teman di daerah apabila program kegiatan subkegiatan yang belum tercantum di dalam Kemendagri 050 tadi, kami sedang melakukan pemuktahiran bersama-sama KL masing-masing. Saran tindak lanjut dari temuan isu strategis tadi bahwa memang untuk kita di pusat perlu melakukan advokasi kepada seluruh pemerintah daerah dalam mengidentifikasi keseimbangan kapasitas fiskal dan kebutuhan dalam pemerataan tenaga kesehatan maupun PLKB tadi di daerah. Yang kedua yang perlu kita tinjau bersama-sama di pusat ini adalah melakukan pemetaan pembagian tugas dalam hal keterlibatan kementerian lembaga pengampu urusan dalam mendukung pemerataan tenaga berdasarkan program yang dimiliki oleh masing-masing pengampu kepentingan. Yang berikutnya adalah melakukan pembinaan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan serta urusan teknis lainnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKKBN maupun Ibu Dirjen. Bagi pemerintah daerah, dan ini menjadi tugas kita bersama karena ada Binwas umum dan teknis, yang pertama bahwa memang sudah diarahkan oleh Kemendagri juga bersama-sama dengan KL teknisnya, yaitu pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan dan penganggaran daerah terkait pemerataan tenaga sesuai kebutuhan, kemampuan fiskal, serta mempertimbangkan kapasitas dari fiskal negara. Yang kedua itu mendorong lembaga di daerah termasuk puskesmas maupun dinas OPD terkait dengan PPKB tadi untuk melengkapi, mengupdate data pendukung terkait dengan perencanaan kebutuhan tenaga kedua urusan tadi. Berikutnya mengintegrasikan serta mensinkronkan perencanaan kebutuhan tenaga baik di tingkat desa, kelurahan, kecamatan maupun sampai kabupaten kota dan provinsi. Dan juga melaksanakan fungsi Binwas secara berjenjang dalam mengoptimalkan perencanaan kebutuhan tadi dan juga melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif antara pemangku kepentingan baik secara vertikal maupun horizontal dan juga komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan tenaga kebutuhan di daerah tadi dan tidak hanya hal kebijakan namun juga dalam alokasi APBD apalagi dalam kondisi pandemi yang masih berlangsung Ibu memang cukup memberatkan APBD karena ada refocusing untuk mendorong kesejahteraan masyarakat lebih utama dalam kesehatan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan sementara dan memang dukungan kami sebagai Kemendagri, pembina untuk di daerah selalu mendukung apa yang menjadi program di pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Insinyur Zanariah. Lanjut ke Ibu Widaryati Hestiarsih, Eskom. Analisis kebijakan media yang mewakili Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan RBRI. Dipersilahkan Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu
Ketua Komisi 9, kemudian Ketua Panja, Ibu Pimpinan, Bapak Ibu anggota Panja Komisi 9 DPR RI, kemudian Bapak Ibu Pimpinan dari BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Bapak Ibu beserta RDP pada siang hari ini yang kami hormati. Izin kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan pemenuhan P3K untuk tenaga kesehatan dan penyuluh KB di tahun 2022. Tidak banyak Bapak Ibu poin-poinnya pada siang hari ini, yaitu pertama adalah terkait dengan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022, kemudian kebijakan rekrutmen dan penetapan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2022, serta penetapan kebutuhan penyuluh KB untuk tahun 2022, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2022 ini, arah kebijakan pengadaan ASN ini adalah pemenuhan untuk P3K. Tentunya tetap berfokus kepada pelayanan dasar, yaitu tenaga guru dan kesehatan. Kemudian masih keberpihakan kepada ex tenaga honorer kategori 2, tentunya dengan usulan-usulan ini mempertimbangkan gaji dan tunjangan sesuai dengan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan di samping juga memperhatikan penyederhanaan birokrasi sehingga penghitungan beban kerjanya tentunya akan menjadi berubah karena terkait dengan digitalisasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk tahun 2022 Bapak Ibu sekalian, penetapan formasi ASN ini untuk instansi pusat dan daerah. Ini untuk instansi pusat jumlahnya adalah 728.372.000, sedangkan untuk dari usulan ini yang ditetapkan sejumlah 518.040 dengan rincian, yaitu instansi pusat usulan awal adalah 208.756, kemudian dengan berbagai pertimbangan sehingga yang ditetapkan hanya 93.197. Kemudian untuk daerah, untuk guru, usulan awal adalah 328.853, kemudian yang kami tetapkan adalah 319.029 formasi. Untuk P3K tenaga kesehatan, usulan awal adalah 94.168 usulan, kemudian yang ditetapkan adalah 80.049 kebutuhan. Sedangkan untuk P3K tenaga teknis, awal usulannya adalah 93.593, yang ditetapkan menjadi 25.765. Perbedaan ini dikarenakan ada beberapa instansi yang kemudian mengundurkan diri, tidak melaksanakan rekrutmen untuk tahun 2022. Nah, terkait dengan kebijakan rekrutmen dan penetapan kebutuhan tenaga kesehatan di tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, untuk kebutuhan nakes daerah berdasarkan data rencana kebutuhan Kementerian Kesehatan, ini terdata sekitar 255.249. Kemudian dengan memperhatikan kesanggupan daerah yang sesuai dengan kemampuan, dari 94.168 yang diusulkan, yang menetapkan atau yang kami tetapkan pada saat ini adalah 80.049, sehingga terjadi gap kebutuhan tenaga kesehatan dengan formasi yang telah ditetapkan sebesar 175.200 kebutuhan. Lanjut, kemudian berdasarkan data yang masuk ke kami, ini terdapat jabatan-jabatan yang merupakan formasi terbanyak yang diusulkan melalui rekrutmen P3K di tahun 2022, yaitu tertinggi adalah perawat, bidan, dan seterusnya hingga dokter gigi spesialis. Untuk usulan kriteria afirmasi, Bapak Ibu sekalian, ini diperhitungkan atau mempertimbangkan adalah lama masa kerjanya, kemudian masa penugasan khusus pemerintah pusat,
Kemudian tenaga honorer dari kategori 2, lokasi formasi baik terpencil maupun DTPK, kemudian juga formasi disabilitas. Dalam hal ini tentunya kita juga berharap ada dukungan dari Bupati atau Wali Kota untuk pemenuhan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas dan RSUD. Kebijakan untuk pengadaan P3K tahun 2022 ini melalui Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 tentunya ditindaklanjuti dengan Permenpan nomor 20 terkait pengadaan guru, kemudian untuk tenaga kesehatan melalui Kemenpan RB nomor 968, kemudian juga 969 ini untuk kebutuhan jabatan fungsional dosen. Kemudian Kemenpan RB nomor 970 ini untuk kebutuhan tenaga teknis, artinya di luar guru dan tenaga kesehatan, serta Kemenpan nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk tenaga kesehatan, keputusan Menteri Pan RB nomor 968 tahun 2022 ini terkait mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Lanjut, di sini peserta atau pelamar diperuntukkan kepada ex tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara, kemudian juga tenaga kesehatan non-ASN yang terdaftar dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK di Kementerian Kesehatan. Terkait untuk masa kerja, Bapak Ibu sekalian, bagi jabatan yang mensyaratkan STR untuk jenjang terampil dan pertama, ini masa kerja minimal 2 tahun, sedangkan untuk jenjang muda dan madya 3 dan 5 tahun. Namun bagi jabatan yang tidak mensyaratkan STR, ini untuk terampil dan pertama masa kerja diminta untuk 3 tahun, sedangkan untuk muda dan madya adalah 5 tahun. Lanjut. Nah, untuk kebijakan seleksi P3K tenaga kesehatan ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen sehingga tidak perlu kami sampaikan kembali. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan penetapan kebutuhan penyuluh KB di tahun 2022, Bapak Ibu sekalian. Di sini kebutuhan penyuluh KB untuk daerah berdasarkan data ABK yang diinput ke dalam aplikasi kami besarnya adalah 25.618. Kemudian BKKBN mengusulkan kebutuhan atau formasi tahun 2022 sebesar 4.312, di mana di sini untuk jenjang ahli pertama S1 maupun jenjang terampil D3. Saat ini BKKBN selaku instansi pembina jabatan fungsional penyuluh KB sedang menyusun jenjang jabatan fungsional pemula bersama Kementerian Pan RB untuk kualifikasi SMA ataupun yang sederajat. Dan terkait dengan persyaratan mekanisme pelaksanaan untuk tenaga teknis ditetapkan melalui keputusan Menteri Pan RB nomor 970 tahun 2022 terkait persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional teknis. Dan untuk persyaratan pengalaman kerja bagi pelamar, Bapak Ibu sekalian, untuk JF Pemula, terampil dan ahli pertama, ini pengalaman paling singkat adalah 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan JF yang dilamar. Kemudian untuk jabatan fungsional ahli muda adalah paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Sedangkan untuk jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat adalah 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, di sini bagi tenaga yang yang bekerja di instansi pemerintah dalam hal ini non ASN dibutuhkan surat keterangan paling rendah ditandatangani oleh JPT Pratama. Sedangkan bagi pelamar yang bekerja pada perusahaan swasta ataupun lembaga non pemerintah, maka surat keterangan paling rendah ditandatangani oleh direktur atau kepala divisi yang membidangi SDM aparatur. Demikian Bapak Ibu beberapa hal yang kami bisa sampaikan terkait perencanaan kebutuhan baik dari tenaga kesehatan maupun penyuluh keluarga berencana di tahun 2022.
Sekian, kami kembalikan lagi kepada pimpinan. Terima kasih Ibu Pimpinan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Bapak dan Ibu anggota Komisi 9, anggota Panja, anggota Komisi 9, anggota Panja yang kami hormati, tadi sudah disampaikan paparan dari BKKBN, dari Kemenkes, dari Kemendagri dan juga dari Kemenpan RBRI. Maka silahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan pendalaman terhadap materi yang sudah disampaikan di sesi pertama tadi.